Ada yang ngomong etamah nabi, ay abdi mah sanes nabi, berarti itu wajib gitu ya nih. Nabi wajib jujur, umatnya pun wajib. Nabi wajib sidik, umatnya pun wajib sidik. Sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, uang negara dikorupsi semuanya. Sidik hilang, hukum dibolak-balik, hakim nggak benar, polisi nggak benar, jaksa nggak benar. Yang hilang apa yang hilang? Yang apa yang hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat tuqis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, Rais Suriah PCNU Kerawang Kiai Haji Nandang Bushairi a'azzahullah bi'izzih, Ketua PCNU Kerawang Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasan Bisri Syafi'i akramahullah bikaramih, Bapak Sekda Kiai juga ya, Kiai Acep Jamhuri, dan sahabat saya mana tadi, Pak Zamakhsyari. Pak Zamakhsyari pada kurang keren, jadi namanya ganti panggil Pak Jimmy supaya keren. Pak Zamakhsyari Hasan Bisri Syafi'i atalallahu baqa'ah, sadati wa sayyidati ashabi wa zumalai abna'i wa banati al-hudur. Kalau hadir Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Rami yang saya hormati, pengurus ranting, pengurus MWC, NU Kabupaten Kerawang, ada sekretaris NU Bekasi yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini masih kaya. Siapa? Nahnul agniya, kita ini kelompok yang kaya. Apa itu kekayaan kita? Pertama, at-tarawatil ijtimaiyah, social capital, kaya dengan warga. NU pasti di Kerawang mayoritas, paling banyak, beres? Nah, kekayaan sosial ini sulit untuk dijual, susah untuk dicari. Oleh karena itu, tugasnya, kewajiban pengurus Nahdlatul Ulama memelihara, merawat, meningkatkan kualitas, meningkatkan peran warga Nahdliyin agar warga Nahdliyin menjadi warga yang keren, bermartabat, dihormati, disegani oleh semua pihak. Itu. Mohon maaf, di Quran teh ente aya terminologi umat Islam. Pernah baca Quran teh? Pernah baca Quran enggak? Malah paling kudu falak nas paling. Alif lam mim kursi paling. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan menjumpai istilah terminologi umat Islam, daya, umat Arab, umatan Arabiyah, daya. Yang ada
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat naon ayat sebraha tayangan sorangan. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu komunitas sosial yang namanya ummatan wasatan. Coba, tidak mengatakan umat Islam, enggak, ummatan wasatan. Apa artinya? Artinya yang paling penting umat Islam itu bukan simbol, bukan papan nama, bukan legalitas umat Islam. Yang paling penting rananya, posisinya, martabatnya. Paham ke? Ummatan wasatan, umat yang middle, umat yang berperan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Syuhudan dinian, peran agama. Imam masjid, guru agama, kepala KUA, kepala Kemenag harus dari NU. Oh iya, mohon maaf, ada teman-teman dari Ormas LDI ya? Ada yang saya hormati, anak buahnya Pak Kris, ketuanya namanya Pak Kris. Kemudian ada NU cabang Kristen, Pendeta Yosef. Litakunu syuhada 'alan nas syuhudan dinian, peran agama harus dipegang oleh kiai NU. Maka kiai NU nya juga harus berkualitas. Imam masjid jami', imam masjid-masjid, pegang pendidikan Islam, pegang pondok-pondok, harus dari Kiai Nahdlatul. Kenapa? Ini kenapa? Karena satu-satunya, nggak ada yang lain, satu-satunya yang masih menjaga kutubut turath, kitab kuning bahasa gampangannya lah, hanya kiai pesantren. Mohon maaf Pak Pendeta, hanya agama Islam yang mempunyai metode memahami Quran dan hadis. Di agama lain tidak ada ilmu semacam itu. Bagaimana memahami Quran hadis teh ada caranya sendiri. Tidak ada ternak, tidak. Ada caranya sendiri. Namanya ilmu usulul fiqh. Amin naon? Aminah. Itu ente ayah di kelompok selain Kiai Nahdlatul Ulama. Tidak ada kelompok Islam lain yang mengkaji usul fiqh kecuali di pesantren lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Nah, usul fiqh kita, waduh, gampangannya ringkasnya ini kalau rinci 3 tahun. Memahami agama Islam teh tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Memang harus berdasarkan Quran hadis, tapi akal juga harus dipakai. Quran hadis saja belum cukup, tapi akal harus dipakai. Akal ayat 2, akal kolektif, akal rame-rame dinamakan ijma, konsensus. Akal individual namanya kias, analogi. Akal saja salah, liberal nanti, bebas nantinya. Teks saja jumud, bisa-bisa radikal malah kalau teks saja. Nanti ayat perintah perang sama ayat perintah sholat nantinya sama ayat perintah. Aqimus sholat, lakukan sholat dengan waqatilu alladzina kafaru, perangilah orang kafir. Sama-sama perintah kan? Tapi itu beda. Yang satu aqimus sholat ayat umum, kapan saja di mana saja harus sholat. Kalau wajib perang
kalau lagi perang. Kalau lagi aman ya masa ngebom. Jadi perintah perang teh kalau lagi perang. Kalau perintah sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja, wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, wajib zakat, wajib umroh haji bagi yang mampu, sudah barang tentu. Nah, ini yang ada dibahas seperti itu, ilmu namanya ilmu usul fiqh. Jadi ayat Quran teh macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, ada ayat mutasyabihah yang masih remeng-remeng, itu butuh tafsir. Yang kedua ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah contohnya atii'ullah wa atii'ur rasul, mutlak, nggak boleh tawar, tanpa syarat. Wa ulil amri minkum, wajib taat kepada pemerintah dengan syarat. Pemerintahnya apa? Bager. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah tanpa syarat. Tapi taatlah kepada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Coba satu rentetan kalam, yang satu mutlaqah, yang satu muqayyadah. Ada ayat umum, ada ayat khusus, ada ayat hakiki, realistis, ada majazi, metaforis, ada nasikhah yang menjelit, ada mansukhah yang dijelit. Itu ada di ilmu usulul fiqh, yang selain ulama ilmu sudah tidak lagi mendalami ilmu itu, sudah tidak lagi tertarik mendalami ilmu itu. Itu ilmu ciptaannya Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Pertama kali yang meletakkan dasar-dasar bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fihi al-kidb wal khata'. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Dan sembarang hadis ini dari sisi konten, bukan dari sisi sanad. Ya, sudah paham Quran, sudah paham hadis, akal harus dipakai. Tanpa akal kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena Quran dan hadis perintah sholat 5 waktu, tapi rukunnya sholat ada berapa? Di Quran hadis teh rukun ada berapa ya? Rukun ada berapa? 17. Di hadis saya tanya, di Quran apalagi? Di Quran jangan rukun sholat, namina sholat naon, di Quran saya berapa kali sholat yang wajib sehari semalam, di Quran saya sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di Quran saya tuh. Ada di hadis, ada furidat alaikum khamsu maktubat adzuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr, hadis. Lalu rukunnya ada berapa komponen salat itu? 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku', tumakninah, i'tidal. Itu produk hasil ijma'ul ulama, kesepakatan para akalnya ulama. Itu hasil dari akalnya rame-rame ulama banyak. Lahirlah namanya ilmu fikih. Di ilmu fikih teh hasil dari ijma. Ilmu fikih teh bukan dari hadis, pemahaman maksimal dari ulama, namanya ilmu fikih. Bukunya sholat 17, syaratnya ada 6, Islam, balik, apalagi berakal, suci, hadas shogir, hadas kabir, masuk waktu, itu syaratnya sholat. Gak ada di hadis. Oleh karena itu kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, harus taklid pada salah satu imam 4 di Indonesia yang paling banyak mazhab Syafi'i.
Enggak, saya nggak usah taklid. Gimana sih? Langsung Quran hadis saja. Hadis yang paling nomor satu hadis siapa? Imam Bukhari. Cukup. Quran hadis Bukhari. Saya juga tahu, gini-gini mantan ketua PBNU. Masa nggak tahu hadis yang paling bagus, yang paling berkualitas? Hadis yang berkualitas hanya Imam Bukhari. Saya nggak tahu, tapi ente nyaho bahwa Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Muridnya Syafi'i, Imam Bukhari. Ya sudah, kalau Imam Tirmidzi teh punya Imam Rohaweh. Imam Rohaweh punya Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud teh punya Imam Hasan bin Ali punya Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Paham ya? Jadi kita harus bangga menjadi pengikut Imam Syafi'i. Itu ijma. Ada lagi namanya kias. Kekuatan akalnya ulama yang cerdas menganalogikan melalui analisis logis sehingga menghasilkan sebuah hukum. Ayat 9 kias teh Aulawi burhani mantiki jadali istiqroi tantiri khitobi syari ibna'i. Pertama, Aulawi nempeleng ayah ibu boleh ente? Quran nggak larang, PT larang. Quran tidak ada melarang jangan nempeleng ayah ibu. Malah ente malah melarang. Quran tanya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu masuk ke rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempeleng aja. Nah ini kalau nggak pakai kias, kalau pakai kias namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau bentak saja dosa besar, komoh deui. Jadi kias aulawi itu kias komoh deui. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Ini yang dilarang apa ini? Mendekati zinanya. Nah, apalagi komodei. Kalau mendekati saja dilarang, komodei zina. Namanya kias naon? Aulawi. Yang kedua, kias burhan. Sabu-sabu, narkoba, kokain, hukumnya non? Halal apa haram? Kok berani? Ayo di Quran ya, di hadis saja. Inna sabu haram ada. Aku berani mengharamkan. Itu dianalogikan dengan khamr. Khamr di Quran ayat haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab al-islam rijsum min amali syaitan. Khamr haram, termasuk perbuatannya setan. Nah ini barang hadza muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin haram, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Fahadha itu namanya kias fakta, kias bukti fakta. Narkoba itu buktinya, faktanya memabukkan, berarti sama dengan khamr. Namanya kias naon? Burhan. Masih 7 kias, kalau saya lagi saya terangkan. 2 saya dulu, Aulawi dan Burhani. Nah, kalau ada orang sholat bagus, sholatnya bagus. Kita tanya, Ustaz, sholatnya bagus, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Langsung, wallahi bohong. Wallahi bohong. Gak ada orang bisa sholat langsung Quran hadis. Pasti jawabnya belajar dari ayah ibu.
belajar dari imam musola sebelah rumah. Nanti ayah ibunya dari kiainya mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Ya Rasulullah, sahabat. Zaid bin muridnya Rasulullah SAW. Paham tak? Nah, masyarakat harus dirawat seperti ini. Masyarakat harus dirawat, dan kiainya, pengurus ilmiah terutama syuriah, harus berkualitas. Namanya kita merawat ijtimaiyah. Itu baru masalah agama, belum masalah peradaban, pendidikan. Kita ini kaya, hanya kita ini nggak sadar bahwa kita ini kaya. Anugerah Allah luar biasa. Di Pulau Bangka Belitung, di sana ada timah. Limbahnya timah mengandung namanya thorium. Thorium itu bisa dibikin nuklir, dijual lebih mahal. Tapi kita nggak ngerti, dibuang itu limbah di laut. Nuklir itu bukan harus jadi senjata, tidak pas jadi senjata. Tenaga listrik, tenaga untuk pertanian, untuk kesehatan. Nuklir itu bahannya dari limbah timah yang ada di Bangka Belitung, dibuang saja begitu saja. Itu karena kita tidak paham atau tidak menguasai teknologi. Oleh karena itu, pesantren, kiai, ustadz tidak boleh ketinggalan. Harus memahami betul kekayaan alam yang ada yang kita miliki ini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan, kata Allah, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi saya lihat orang 50 orang kaya di Indonesia, saya lihat orang Karawang teh ayah. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum dan BCA. Eta uangnya 42 miliar dolar. Yang 1 miliar dolar 15 triliun, hitung serangan. Nomor 2 Sinarmas 37 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nanti yang nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam bertanjung, punya Bank Mega, punya Carrefour, Tuan Tanjung. Tapi kebanyakan, mohon maaf, bukan kita benci, tidak, kebanyakan bukan dari kelompok kita. Ya saudara kita, setara sebangsa air, tapi bukan dari kita. Maka saya cari orang namanya Madrais, Solikin, nggak ada nih, Mas. Nggak ada. Julkanan. Pada kata Allah, kekayaan alam ini untuk saya ciptakan untuk dimanfaatkan oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, kita sekarang sedang menghadapi namanya pop culture war, al-ghazwul hadari. Kita ini lagi menghadapi perang itu, sudah kalah. Apa? Medsos, Google, YouTube, itu serangan-serangan budaya namanya. Dulu tahun 83 ada orang guru besar politik dari Harvard Amerika pidato. Begini pidatonya: yang akan datang terjadi perang budaya. Perang apa? Perang budaya, class civilization atau surah baina hadarat. Ini sekarang ini kita ini kalah sudah dalam mustadafin kita ini. Dari tidur sampai bangun tidur yang dipegang apa? Manfaatnya besar. Google itu luar biasa. Kitab apa saja, tafsir, hadis, fakih, usul fakih, filsafat, Islam ada semua. Nama-nama orang besar, Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari, ada semua. Saya ada di situ. Anak saya ada, anak saya. Dr. Rehab, saya tagih, ada di Google. Itu manfaatnya. Tapi madorotnya, baca Google teh, baca berita,
beritanya bagus. Di sela-selanya ada iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat sih, tapi gambarnya itu yang menjijikan. Ini tanggung jawab kita bagaimana menjaga generasi muda, menjaga hadarahnya, menjaga pola pikirnya, menjaga sikapnya, menjaga kehidupannya sehari-hari, cara berpikirnya. Ini kewajiban kita orang NU. Ya Allah, jangan-jangan nanti akan datang, naudzubillah, apa itu cium tangan ayah ibu, apa itu cium tangan Kiai Habib, apa itu sholat, orang maksa sholat melanggar HAM, guru yang menyakiti muridnya nyelentik gitu aja dilapor polisi melanggar HAM. Kalau dulu ada kiai jewer santrinya, orang tuanya terima kasih kiai, anak saya diperhatikan. Kalau ayana enggak, ayana melapor polisi malah. Itu namanya pop culture war, serangan budaya. Maka kekayaan budaya kita, tharawatul hadariyah, harus kita pelihara, harus kita rawat, harus kita jaga. Bisa apa? Pesantren Al-Hisnul Hasim, benteng yang paling kokoh menjaga budaya kita adalah pesantren. Insya Allah anak-anak bapak ibu masuk pesantren aman soal budayanya, cara berpikirnya, cara perilakunya. Ya ada yang nakal, ya ada pesantrennya ayah yang nakal, ya 1, 2, 10, 20, 30, 80. Tapi secara rata insya Allah alim pesantren, budayanya, cara berpikirnya, cara bicaranya, tindak lakunya insya Allah ingat. Semua tahu dongengnya Nabi Musa, tahu semua kan ya? Nabi Musa tahu kan dongengnya kan? Sejak orok dihanyutkan sungai Nil oleh ibunya menghindari pembunuhan dilakukan oleh tentaranya Fir'aun. Karena dukunya Fir'aun, paranormalnya Fir'aunnya akan dikalahkan oleh bayi laki-laki yang minggu-minggu ini lahir di Bani Israel, di suku Bani Israel. Maka tentara Fir'aun, semua bayi Bani Israel laki-laki yang masih lahir, ya seminggu 2 minggu bunuh semuanya. Nah, ibunya Musa melempar Nabi Musa di sungai Nil. Tuhan yang ngatur, pasrah Tuhan sudah. Tuhan punya kebijakan. Ditemu oleh istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia. Coba Tuhan yang ngatur itu, Pak. Dibawa pulang ke istana, lapor pada suaminya, Mas, Bang, Pak, saya nemu bayi laki-laki ganteng, kita pelihara ya, kita nggak punya anak kan, ya silahkan. Coba, wes, udah, itu cerita gitulah. Yang penting apa? Yang kita bisa ambil cerita dari dongeng itu. Nabi Musa sejak bayi, kemudian melek tamis, kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, besar, hidup di dalam istana yang isinya kufur, fasik, munkarat, ma'asi, nyembah Fir'aun, kufur, kefasikan, minum-minuman, joget-jogetan, tari perut, hubungan bebas zina, maksiat, munkarat di dalam istana Fir'aun teh. Nabi Musa hidup di tengah-tengah istana yang seperti itu. Kira-kira kalau kita, kalau bapak, kira-kira ketularan gak itu? Nah, Nabi Musa ketularan tidak? Tidak akan terkomentar. Kenapa? Karena dididik oleh imro'atun mu'minatun sholihatun abidatun mukhlisah. Karena didik spiritual rohani oleh Siti Asia. Hidup di dalam rumah yang isinya kayak gitu, tapi nggak ketularan. Dididik oleh Siti Asia, sehingga cinta iman, benci kufur, benci kemaksiatan, benci kefasikan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karra ilaikumul kufra fusuqa wal isyan. Demikian pula anak ibu, putra ibu.
masukkan ke pesantren. Silahkan yang di luar pesantren tawuran, geng motor, narkoba, kenakalan-kenakalan yang lain. Banyak pelajar-pelajar perempuan hamil, bacakan ya. Sampai ada yang bunuh ayahnya, ada yang bunuh ibunya, kenakalan luar biasa. Silakan itu di luar. Di dalam pesantren, insya Allah fi amin wa aman. Tidak ada tawuran, tidak ada geng motor, tidak ada narkoba dalam pesantren. Jadi pesantren teh seperti Siti Asia, paham teh? Percaya pada saya, percaya. Hanya pesantren yang bisa menyelamatkan generasi kita. Kalau sudah habbabilkumul iman, anak ini cinta iman. Kalau sudah benci kekufuran, benci kemaksiatan, benci kefasikan, silahkan pegang HP, silahkan pegang lihat Google, silahkan lihat YouTube, silahkan buka medsos, tidak akan ketularan, tidak akan. Dua hal yang paling bahaya dalam medsos itu. Satu, menjadi ekstrem kanan. Itu ada dokter radikal. Ada juga bagaimana cara merakit senjata, merakit bom, ayah di Google teh. Atau menjadi liberal, jadi tanpa agama, benci dalam akhlak agama, benci. Itu akibat dari medsos. Tapi insya Allah kalau anak kita dalam pesantren pegang HP, pegang iPhone, pegang internet, insya Allah tidak ketularan. Seperti Nabi Musa hidup di tengah-tengah rumah besar istana Fir'aun penuh dengan kekufuran, maksiatan, kefasikan, Nabi Musa tidak terpengaruh. Paham betul? Paham tuh? Nah, itu dalam rangka kita merawat at-turathul hadariyah. Jangan sampai masyarakat kita berkurang, jangan sampai warga ini berkurang, suku malah bertambah. Itu modal sangat mahal. Gimana cara merawatnya? Budaya harus kita perkuat. Apa budaya itu? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, baca Barzanji, baca Deba, baca Simtuduror. Dilakukan di sini tiap malam Jumat ya, tiap malam Jumat, tiap ada munasabah, syukuran rumah baru, syukuran anaknya lulus, syukuran naik pangkat, syukuran dagangnya beruntung berlipat-lipat, maka syukuran potong kambing baca Barzanji. Atau rumahnya baru, alhamdulillah potong kambing baca Barzanji, gitu kan di sini. Itu dalam rangka merawat turathul hadariyah. Budaya kita rawat. Kalau tidak, hilang itu budaya itu. Dan harus hafal. Pengurus NU terutama Suriah, Barzanji harus hafal. Kalau ibu mengundang pengurus Suriah, Ustadz Kiai mau baca Barzanji, jangan disediakan bukunya, biar hafal-hafalan. Kenapa? Karena Barzanji Deba etate milik kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apa HTI suruh hafal? Apa Wahabi suruh hafal? Kita harus hafal. Ya Allah, Burda harus hafal. Buku khutbah di mimbar masjid buang. Kalau Kiai NU khutbah masih baca, jangan pakai lagi minggu depan. Kalau khutbah masih baca, apa bedanya Kiai dengan keluaran apa Salinan Negeri atau Alian Negeri? Keluaran Cipasung, keluaran Lirboyo, keluaran Kempet, Babakan Cuaringin, masa khutbahnya masih baca? Buang khutbah itu. Setuju tak? Kalau ada khotib Kiai masih baca, Jumat depan jangan pakai. Cukup sekali. Kalau Barzanji tidak hafal, jangan diaplopin. Kalau tanfidan tenang naon. Syukur tanfid juga hafal, syukur misalnya. Waktu Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad SAW lahir, rumahnya Siti Aminah terang benderang, seperti ada listriknya, lampunya.
Orang semua kaget, termasuk Abu Lahab yang kaget. Ayah naon teh, rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa itu? Akhirnya Abu Lahab merintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa? Ingat-ingat Suwaibah namanya. Suwaibah coba lihat, ada apa sih rumahnya Aminah kok terang banget? Suwaibah pergi, kemudian gak lama datang, lapor Siti Aminah melahirkan anak laki-laki, dikasih nama mudahkan. Itu nanti di akhirat Abu Lahab pasti masuk neraka. Tabat yada abi lahabim sasla naron datalah, pasti masuk neraka Abu Lahab. Mamruatu istrinya juga. Tapi setiap hari Senin diangkat, dikeluarkan neraka. Senin diangkat, Selasa masuk lagi, Senin diangkat lagi, Selasa masuk lagi, selama-lamanya daiman. Hanya karena menghormati lahirnya Nabi Muhammad dari Senin, dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin dikeluarkan neraka. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu fil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab orang kafir, penyembah berhala, pasti masuk neraka jahim selamanya. Setiap hari Senin dikeluarkan neraka. Kenapa? Karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Maka seperti apa pahalanya orang Kerawang yang setiap maulid Nabi, maulid Nabi, setiap hari syukuran di rumah baca maulid, setiap malam Jumat baca berzani deba. Seperti apa pahalanya? Wa mata wahidan, mati nanti husnul khatimah membawa tauhid, pasti selamat dari neraka. Luar biasa syafaat Rasulullah. Kita harus yakin tuh, yakin tidak? Nanti di mahsyar Rasul itu sujud, lama banget sujudnya, sampai Allah nggak bangun-bangun, sampai Allah perintah irfa' ra'sak ya Muhammad. Sudah lama, udah bangun. Minta apa sih Muhammad? Minta apa kamu? Saya minta seperti engkau janjikan dalam surat Wadduha. Dalam surat Duha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa artinya? Tuhanmu Muhammad, Allah akan memberi pemberian kepada kamu apa saja asal kamu senang. Sampai kamu senang, saya kasih apa saja. Nah, sekarang saya mau nagih, kata Rasulullah. Apa mintanya? Orang yang mencintai saya semua min ahli jannah. Ya, jangan khawatir Muhammad. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas setelah baca Wadduha, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan begini, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyun abtahiyyun syama'ilus samahat wal wafa'u. Saya baca Wadduha, kata Ibnu Abbas, di dalamnya ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kamu minta apa saja Allah akan ngasih sampai kamu senang. Hasya ya Rasulullah antardo wa fina man adzabu aw yusab. Tidak mungkin engkau Nabi Muhammad, engkau Rasulullah akan senang, akan ridho kalau ada umatnya yang disiksa ke masuk neraka. Tidak mungkin Nabi Muhammad akan senang itu. Oleh karena itu jangan khawatir Bu, syafaat Rasulullah SAW satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kalau kita mengandalkan iman kita iman apalah, iman terbawa-bawa. Kalau mengandalkan amal kita, amalnya anggot-anggotan. Karena sehari baik, 6 hari nggak baik. Setelah sholat baik, jam 10 udah bertengkar, caci maki, hasud dan kita. Gitu nggak Ibu?
Amal kita seperti itu, keadaan kita. Apa yang kita banggakan? Hanya satu, syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Quran, itu Quran. Orang yang dosanya besar, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad dan dia istighfar bertaubat di sebelahmu Muhammad, dan Muhammad pun, engkau pun ikut memohonkan ampun untuk orang itu, maka pasti, lam pasti ini, lam taukid, lawajadullah tawwabar rahimah, maka orang yang banyak dosanya itu pasti mendapat ampun dari Allah. Jadi kita banyak dosa, pergi umrah, ziarah ke Nabi Muhammad, istighfar di sana. Mudah-mudahan Rasulullah pun ikut memintakan maghfirah, ampun untuk kita. Pasti Allah akan mengampuni kalau dia Rasulullahnya mendukung. Paham teh? Ada sebuah suku kecamatan, gampangnya kecamatan, namanya suku Mudor. Semua suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad kahin dukun, Muhammad sahir, Muhammad syair, tukang nyanyi, baca Quran nyanyi maksudnya, baca Quran itu dikira mantra-mantra kedukunan Quran itu. Akhirnya Nabi Muhammad melaknati mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudar tahun-tahun seperti kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu apa? Peceklik 7 tahun. Dongengnya gitu, dongengnya kan betul. Suku Mudar 7 tahun, entah ada pangan, gandum, jagung, air gak ada, kurus kering seorang suku Mudar, kelaparan, terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh ketuanya namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudar. Ada apa? Muhammad kaget. Orang Mudar datang biasa caci maki ke sini, mau ngebom apa? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka wal adra'u tadmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina 'ala mahli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'an mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'amiyyi wal 'ilhil fasli. Fa'anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ali. Ada apa anda kesini? Atainaka litarhamana, kami datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Nabi nggak melarang tuh, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Enggak. Nabi mendengarkan, dia baca saya mendengarkan. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun nggak ada gandum, gadis-gadis pecah bibirnya, yang menyusui anak ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya, pemuda yang gagah-gagah sekarang lemah mulai minal ju'i sumtan, kelaparan. Wala syai'un yakun nasu 'indana siwal handal, tidak bisa kami makan kecuali rumput padang pasir. Maka engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Fantal dunyana wa antal dinina. Ya Allah, Nabi nggak melarang, dimintai tolong, namanya tawassul namanya. Namanya nggak, tidak melarang, malah mendoakan. Allahumma skihim ghaitan muhitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara wa la taj'al subyarah wa la taj'al sukya adabin waj'al sukya rahmatin wa la taj'al sukya adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la wara. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah, rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, banjir longsor. Mereka masih di Madinah,
di mundur sana sudah hujan. Ini ada dalam sejarah. Jadi tawasul dengan Nabi Muhammad teh bukan bid'ah tapi sunnah takririyah. Sunnah ayat itu sabdanya Nabi Muhammad namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Nabi Muhammad fi'liyah. Yang melakukan orang lain, yang mengucapkan orang lain, tapi dibenarkan oleh Muhammad namanya sunnah takririyah. Jadi tawassul dengan Muhammad itu sunnah takririyah. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumun an syafaatih, pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Yang nggak percaya silakan, saya nggak maksa. Percaya apa enggak, monggo, mangga, pilihan masing-masing. Yang percaya pasti dapat syafaat, yang tidak percaya pasti tidak syafaat, tidak dapat syafaat. Percaya tidak? Ada yang tanya sama saya, ente cerita begitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya bilang, saya baca kitab tarikh itu ayat tuh. Saya tanya, kitab tarikhnya ente baca naon? Khulasatu Nuril Yakin. Yang 65 halaman aja nggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan At-Tabari Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tarikh Hadrat Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Syarabi 9 jilid. Fadlul Islam, Duhal Islam, Dzurul Islam 8 jilid karangan Ahmad Amin. Baru tahu cerita seperti ini. Baca terjemahan Khulasatu Nuril, sombongnya Masya Allah. Pesan aku baru pakai dasi man SAG. Bukan sarjana agak gimana aja. Begitu pula Maulid Nabi yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad masih dilarang. Allah saja muji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim wa bil mu'minina raufur rahim. Engkau sebuah orang sangat mulia akhlaknya, sangat kasihan kepada orang sama orang mukmin. Malah orang kalau memuji Nabi Muhammad nggak boleh. Allah saja muji Nabi Muhammad, masa kita umatnya nggak boleh? Nah, suatu ketika ada orang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Wah, sudah tidak ya? Biasa cecep, biasa itu namanya dulu ya. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kakaknya namanya Bujair. Namanya Bujair. Sudah masuk Islam si Bujair ini. Ka'ab kritik kakaknya. Kamu itu diminumi arak oleh Muhammad itu. Maka bisa ikut agama Muhammad. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fadhalakal ma'munu anka wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi dinin wa ibadini ka'allaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi afallaka. Kamu itu Bujair sakoka bihal Ma'mun. Tapi panggil Muhammad Ma'mun masih orang yang dipercaya. Karena Nabi Muhammad maksudnya Al-Ma'mun, orang percaya. Muhammad maksudnya ngasih kamu tiap malam khamar sakoka bihal Ma'mun. Maka otak menjadi rusak. Fadhalakal Ma'mun. Ma'mun merusak otak kamu sehingga kamu meninggalkan agama leluhur, ikut agama Muhammad. Para sahabat mendengar karena syairnya bagus, dihafal oleh anak-anak. Seperti kita kalau syairnya bagus kan pada apa nyanyiannya? Ojo dibanding kayak apa kan? Nah itu apa kan? Itu siapa? Syairnya bagus, anak-anak tahu semua itu. Maka sampailah ke telinganya para sahabat. Lapor Rasulullah, ini ada penyair menghina engkau luar biasa. Katanya engkau tradisinya minum arak setiap malam, kelakuannya gitu. Izinkan kami akan mencarinya, dan kalau ketangkap saya sembelih. Biasanya Nabi mengajarnya biasanya sabar. Enggak, ini kali ini enggak sabar, silakan katanya.
dicari Ka'ab bin Zuhair jadi DPO. Sebelum ketangkep, Ka'ab sudah ketakutan, datang ke Madinah pas Nabi habis ngimami sholat subuh, masih tengah-tengah sahabat masih kumpul semua. Dia datang, Muhammad, saya dengar mukanya ditutupin sorban merah itu, sorban Wahabi lah, sorban merah itu. Yang merah sekali itu, yang merah sekali. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki sama penyair. Iya. Saya dengar sahabatku lagi mencarinya, kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, kau maafkan enggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, kau percaya enggak? Saya percaya. Dibuka sorban yang nutupi muka itu, anak Ka'ab bin Zuhair, saya orangnya Muhammad. If'al ma syi'ta bi. Lakukan apa yang kau mau, silahkan. Mau dibunuh, mau ditempelin, monggo. Saya orangnya. Nabi tersenyum, memaafkan, dia baca kalimat syahadah, masuk Islam, keluar syairnya. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun itroha lam yufda makbulu wa ma su'adu wadatal idrohalu illa awan muhdadi tutarfi makhulu. Sikat saja lah, itu kalau baca semua panjang. Inna rasulah la sayfun yustadhahu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhu min nasi Dawuda fil haija sarabir, dan seterusnya lah. Sungguh engkau Muhammad utusan Allah, orang hebat, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang sukses, memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan, antara adil dan kezaliman. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, dan pengikutmu gagah-gagah, berani-berani, tapi berhati mulia, berakhlak mulia. Nabi tersenyum, dipujinya tersenyum, tidak melarang, jangan muji-muji saya, musyrik, tidak. Tersenyum malah Nabi bukannya tersenyum, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut, selimutnya lurik-lurik bergaris-garis, selimut bergaris-garis teh, bahasa Arabnya burdah, naon? Kalau selimut polos, batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak, batainuha selimut polos, surat Ar-Rahman tuh. Kalau ini burdah, selimut yang lurik-lurik. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ayah keneh burdahnya Nabi Muhammad yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair, masih ada. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya meser sorangan, tiketnya beli sendiri, ayo dengan saya udah 4 kali di sana dengan ziarah Nabi Ayyub Al-Ansari, kemudian di sana. Ya Allah, masih fakta sejarah gak bisa dibantah. Kalau dalil aja nanti di dalam ayat lagi, kalau dalil hadis di dalam hadis lagi. Kita nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai ayat. Tuh masih ayat tuh, burdahnya Rasulullah diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah dia memuji-muji Nabi Muhammad, tidak dilarang. Nah setelah itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji Nabi Muhammad dinamakan qasidatul burdah. Ada 4 jilid Al-Mad'ah Nabawiyah, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang terkenal di Kerawang, kita nggak tahunya apal pante, burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Siapa? Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas murid Syekh bin Hasan Asyadili, Asyad muridnya Syekh Abdul Salam bin Masih, Abdul Salam bin muridnya Syekh Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth, wali Al-Ghawth itu gelarnya Abu Madyan. Beliau sakit stroke, sudah 1 bulan gak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah. Ibu sering bu mimpi jumpa Rasulullah? Sering? Belum pernah? Jumpa genderuwo? Kuntilanak?
Rasulullah, saya sedang sakit, tapi saya akan mengubah syair qasidah yang isi memuji-muji engkau. Minta izin, ya silahkan. 1 minggu mimpi ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah, saya bikin. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Fatabassama Rasulullah SAW. Setelah mendengar pujian dalam mimpi itu, Rasulullah tersenyum. Wa masa jasadahu, diusap-usap badannya. Wa ta'affa fauran, sekaligus seketika juga bisa berdiri, bisa jalan. Muhammad Al-Busiri namanya. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazatadam anjara min muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in kulta fufahamat. Gak ada yang apa nih? Gak ada yang apa? Apanya naon deh? Fama li aynayka in kulta fufahamata wa ma li qalbika in kulta stafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Apal bertabu barokah hidupnya. Apalkan sehari 1 bait semuanya 170. Insya Allah barokah, tenang insya Allah. 1 bait saja sehari. Nanti kan sekian hari apal semua. Apa artinya? Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa kau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau lagi kangen, rindu pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau sedang teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadhiman? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kau selalu menangis? Kenapa gelisah, gak enak makan, gak enak tidur sampai kurus kering? Pasti kamu lagi mabuk cinta, pasti kamu lagi tergila-gila, pasti kamu lagi kangen rindu seseorang. Jawabnya, na'am sara khaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi tergila-gila, saya mabuk cinta, kangen seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu, kalian tahu siapa yang sedang kucintai, kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kurindukan, yang sedang kuukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi di kulli hawlin minal awalin tahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya Allah, hafal berkah hidupnya insyaallah. Punya anak janda gak laris-laris, besoknya ada yang lamar kalau hafal muda. Karena syair-syair mabuk cinta Rasul. Yang kucintai, yang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi Muhammad yang kita harapkan pertolongan syafaatnya. Dialah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apa itu? Bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Faling bin Abir bin Al-Fashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalif bin Akhnuh bin Idris bin Hurmus
bin Milayil bin Kinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas entah. Leluhurnya mana? Jawab, jelas entah. Leluhurnya mana? Jelas entah. Coba sebut 10. Ayo sebut 10 kalau aku jelas. Leluhurnya Nabi Muhammad yang saya sebutkan tadi dijaga oleh Allah dari Adam sampai bapak dan ibunya. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifah Sibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad, dijaga dari naon? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang pernah berbuat zina. Tidak ada. Dari Adam sampai bapak dan ibunya, min adamin wa ila abi wa ummi, tidak berbuat zina. Jaminan dari Allah itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Kemudian Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam, mengalir pada turunannya sampai Syekh Abdul Muttalib mukanya bersinar, pindah ke Syekh Abdullah mukanya bersinar, pindah ke rahimnya Siti Aminah 9 bulan, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarimul bayyah wa badar badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setelah 9 bulan Nabi dilahirkan, fabulita sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ini kalau cerita Nabi Muhammad nggak sampai subuh nggak selesai nih. Ringkasnya, mari kita tiru akhlaknya Nabi. Ramah, toleran, pemaaf, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa permusuhan, pemaaf, terbuka, sederhana, tapi berpikir modern. Abad 15 abad yang lalu Nabi sudah mampu membangun negara yang dibangun di atas konstitusi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku, tapi konstitusi kesamaan visi misi. Namanya tamadun namanya. Negara yang dibangun oleh Muhammad bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah, negara sejahtera, civilized, yang penduduknya Muslim non Muslim, Arab non Arab, diberlakukan sama dalam hak dan kewajiban. Ya Allah, waktu itu para Romawi kayak apa zolimnya. Romawi punya agama sudah Katolik, zolim sekali pada rakyatnya, perbudakan. Bahkan ada acara namanya Gladiator. Kalau kadang-kadang nonton nggak di film tuh, di TV, film Gladiator, budak dan budak diadu. Nanti kalau salah satu ada yang mati, tepuk tangan semua tuh, ya rajanya, ya pembesar-pembesar negara. Persia zolim, negara Persia agama Zoroaster zolim. Lahir Nabi Muhammad sederhana, terbuka, bersaudara dengan siapapun, tapi punya visi misi modern, membangun negara, bukan negara agama, bukan negara suku, negara Madinah. Apa Madinah? Tamadun, civilized. Apa? Negara dibangun dengan atas dasar kesamaan visi misi, sehingga dibangun adalah thaqafah dan hadarah. Thaqafah scientific, moral, humanity, hadarah, welfare, ekonomi, kesejahteraan. Paham nggak? Dua-duanya maju, namanya Madinah atau mutamaddin. Kalau ada orang pinter tapi melarat, namanya mutaqqaf ghair mutahaddir. Kalau ada orang kaya tapi bodoh, namanya mutahaddir ghair mutaqqaf.
Kalau ada orang ya kaya, ya pinter, ya alim, ya bertakwa, ya soleh dan kaya, mutamaddin. Apa? Kapan Kerawang menjadi Madinah? Rakyatnya bertakwa semua dan kaya semua, cerdas semuanya. Maka tidak boleh ada yang berkata, yang penting saya, anak saya, cucu saya kenyang, tetangga kelaparan terserah. Gak boleh, gak boleh. Wadaf udhori maksumin musliman kana awara muslim bil it'am. Kewajiban pemerintah bagaimana melindungi masyarakat muslim atau non muslim, asalkan orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Kalau ada orang Kerawang satu saja mati karena kelaparan, dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 DPR, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Tidak boleh ada yang ngomong gini, yang penting saya, anak saya, cucu saya sehat, tetangga masa bodoh, mau COVID-19, mau cacar monyet, mau kolera. Salah. Kerawang harus sehat semuanya. Wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pemerintah berkewajiban melindungi atau memberikan fasilitas kesehatan pada masyarakatnya, muslim dan non muslim, asal orang itu maksum, orang baik-baik, bukan penjahat. Mari kita bangun masyarakat yang sehat. Yang ketiga, tidak boleh ada orang ngomong yang penting saya, anak saya, mantu saya sarjana. Tetangga masa bodoh mau tamat SD apa enggak bukan urusan saya. Salah. Bagaimana agar semua masyarakat Kerawang, terutama Nahdien, sarjana semua? Ya Allah, ayo kita perjuangkan, cerdas semuanya. Yang terakhir, tidak boleh ada orang ngomong yang penting saya, anak saya, mantu saya menjadi orang soleh, taat beribadah, baca Quran, puasa, zakat, haji, umroh. Tetangga karep-karepmu kono, terserah maneh mau sholat mau enggak. Salah. Bagaimana caranya Anda dan keluarga sholat, tetangga pun sholat. Gitu ya. Jadi orang soleh semua, bukan hanya kiai yang soleh, bupati soleh, sekda soleh, kapolres soleh, dandim soleh, DPR soleh, bukan hanya kiai, pedagang soleh, petani soleh, supir kernet soleh, tukang tambal ban soleh, tukang bakso soleh, pedagang pasar soleh. Aman gak kira-kira? Aman gak kira-kira? Mari kita tiru akhlak Rasulullah SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah 8 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sudah 8 tahun, maka Nabi berangkat ke Mekah. Pengikutnya puluhan ribu pengikutnya. Sebelum masuk Mekah, berhenti dulu malam-malamnya, berkemah dulu di perbatasan kota Mekah. Orang Mekah, terutama Abu Sufyan, tokohnya Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, melihat Nabi Muhammad pengikutnya ribuan. Ya Allah, besok Mekah berdarah-darah, besok Mekah bumi hangus, Muhammad balas dendam ini besok ini pasti. Besok paginya Nabi masuk kota Mekah. Memang ada sekelompok yang al-yaum yaumul malhamah, hari ini kesempatan balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita tempelin lagi, yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, ditindih batu besar, saya lakukan begitu lagi. Nabi dengar, siapa itu? Salah, jangan. Ayo ganti, bukan yaumul malhamah, tapi al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, menyambung kembali persaudaraan. Karena seluruh kota Mekah itu dengan Nabi Muhammad saudara semua. Mari kita rekonsiliasi. Tadinya orang Mekah sembunyi dalam rumah, keluar semua menyalami Nabi Muhammad. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau sungguh orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia naonnya, mulia naona akhlaknya. Turun ayat yang saya baca, Quran Allah memuji Muhammad. Muhammad,
Fabima rahmatin minallahi talahum, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau pemaaf, tidak ada balas dendam, mereka berbondong-bondong semua penduduk kota Mekah masuk Islam. Sampai jumlah orang Islam lebih dari 100.000. Ketika orang Mekah masuk Islam, lebih dari 100.000 jumlah orang Islam waktu itu. Semua masuk Islam. Nabi maafkan, tidak ada balas dendam, karena sifatmu, karaktermu, watakmu, akhlakmu yang mulia, pemaaf, santun, ramah, mereka simpati pada engkau Muhammad. Walaupun tafadzal walidal qalbi, kalau kamu congkak, kasar, mencaci maki, petang petenteng, bawa pentung, sweeping, takbir. Dia terlalu gaya lah, seur. Berangkat ke Jakarta, pada ke mana? Ke Jakarta, pada naon? Pada sholat Jumat. Di mana sholatnya? Di Monas. Engke wengi apa? Saranya di mana? Di masjid. Bayangkan, akan sholat di lapangan, nginepnya di, bener ente kata? Saya satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan bahwa 212 bukan kebangkitan Islam. Yang kebanyakan dinasih gak banyak, tapi yang berani ngomong gitu saya waktu itu. Kalau mau betul-betul Islam, betul-betul sarena di lapangan, sholat tadi kita enggak. Badai ke mana? Ke Jakarta. Badai naon? Sholat Jumat. Di mana sholat Jumatnya? Di lapangan. Terus kayak ini sarena di mana? Di masjid. Ya Allah, gimana sih orang ini? Nah, seandainya kamu Muhammad congkak, sombong, kasar, caci maki salah kemarin, intimidasi, nakut-nakutin, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari menjauhi kamu Muhammad. Gak usah Islam-Islaman, Islam radikal, Islam teroris, Islam kasar, gak tahu akhlak. Ya Allah. Nah, Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Bisa enggak dia Muhammad? Bisa enggak? Bisa enggak? Orang yang kemarin mencaci maki Muhammad, bahkan membunuh sahabat Yasir, membunuh Sayyidah Sumayyah, menyiksa Bilal, Suhaib, Mus'ab, dimaafkan Nabi Muhammad. Tiasa enggak? Nah, coba orang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan, biasa? Yang kemarin mencuri sepeda motor saya maafkan, biasa? Bukan fa'fu wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka penduduk Mekah. Ya Allah, dan Nabi Muhammad mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan penduduk Mekah diampuni dosanya. Biasa orang kemarin menipu ibu, didoakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang itu dimaafkan, diampuni. Biasa. Jadi akhlaknya kita baik belum ini? Belum. Ada yang bilang ada yang baik nggak? Ayo, akhlak kita baik nggak? Insya Allah. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, jalan-jalan 6 kota. Terakhir mau pulang ibu kota Sydney, saya belanja di toko-toko kecil, oleh-oleh, dapat 2 kresek, kaos, anduk dan sebagainya lah, kenang-kenangan. Pulang ke hotel, saya beresin oleh-oleh itu. HP entah ayah, gimana HP teh? Kasur saya bolak-balik pojok-pojok, lengit, tak ayah HP mana? Hilang, ya sudah, hilang sudah. Besok pulang beli lagi Jakarta. Udah tidur jam 9 lebih, sudah siap-siap tidur. Besok pagi-pagi mau terbang, ada orang ngetok pintu, pegawai hotel dengan ada orang satu bawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di warung saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di Kerawang gimana kira-kira? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, dari Jakarta 16 jam itu.
rombongan 6 ormas Muhammadiyah, Al-Irsyad, ikut semua syarikat Islam di kota Tembakau namanya ibu kotanya. Di kota ibu kota itu Bu, ibu kota negara Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk halaman rumah, tidak ada sepeda motor masuk rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kota Tembakau Mali itu kira-kira di Kerawang. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya martabat kita ini tergantung. Contoh, jangan kaget, nanti kaget saya ngomongin. Contoh, Afghanistan, dengar nama itu? Dengar nama negara itu? 100% muslim. Satu orang aja non muslim nggak ada. 100% muslim. 99% madhabnya Hanafi, 1% Syiah. Terdiri 7 suku. Kita harus 400 ya, 714 suku kalau kita. 714 suku kita ini. Di sana 7 suku. Perang saudara, bunuh-bunuhan sudah 40 tahun. Lagi mau Nabi dibom, di berita TV ayah, mau Nabi dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, sholat Jumat dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dibom, mati. Ingin jalan-jalan ke Afghanistan? Ayo kesana yuk, presiden Pak piknik yuk. Bukan itu ya, bawa anak, bawa cucu, jalan-jalan, ingin muslim semua, itu muslim semua itu. Tapi Jepang, saya baru datang dari Jepang tanggal 10 kemarin, dari tanggal 6 saya sudah di Jepang. Aman, tentram, damai, tidak ada berebut apa, ngantri, tertib, tidak ada kesemrawudan, tidak sampah satu untung pun di jalan, perampok, garong, copet, nggak ada. Pemerintahnya adil, nggak ada korupsi, nggak ada pelanggaran HAM. Saya ke sana malam-malam pulang dari pertemuan di sebuah masjid, pulangnya jalan kaki 100 meter 200 meter ke hotel, malam sudah jam setengah 12, tidak ada rasa takut. Orangnya ramah sekali orangnya itu. Orang Eropa sombong, orang Eropa, orang Jepang ramah sekali. Ingin ke sana? Coba, bukan orang Islam, agamanya Shinto, bukan Yahudi, bukan Islam, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, Shinto, agama lokal. Kalau di kita sini barangkali agamanya Karuhunan, sudah bibitan, Kapitayan, Kaharingan. Kalau di Jawa, Darmo Gadul, Sabto Darmo, Godoroco, Sambelun, Subut, Pangestu, Parpalin. Kalau di Jawa. Nah, bukan orang Islam, akhlaknya mulia. Kita semua senang, hormat semua dua orang negara Jepang, masyarakat dunia ini. Afghanistan 100% muslim. Jatuh martabatnya, tidak hormati oleh masyarakat dunia. Perang terus nggak pernah selesai. Begitu pula Irak, begitu pula Suriah, begitu pula Libya, Yaman, Somalia negara bangkrut. Somalia karena perang saudara, bubar negara itu. Somalia, angkatan lautnya menjadi perampok di laut, di samudera. Ya Allah, itu nomor satu apa namanya? Akhlak. Mari kita bangun kebersamaan kita dalam membangun masyarakat mutamaddin yang pertahankan agama kita, budaya kita, kitab kuning dan prestasi-prestasi yang lain. Ekonomi kita bangun, kesehatan kita bangun, peradaban dan budaya thaqafah dan hadharah kita bangun. Siap? Kalau sudah mandiri, insya Allah semua orang hormat dengan NU. Kalau udah mandiri betul, jangan rajin bikin proposal. Nanti di akhirat, waktu Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan, tinggi, besar, gagah. Tapi setelah dilihat mukanya keropos, entah ada dagingnya mukanya, tulang tok, bolong. Betul ini. Nabi malah tanya pada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Itu siapa itu orang tinggi besar dan mukanya bolong, keropos?
Oh, ini umat Anda yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Di kitabnya ayat ya. Yang rajin minta-minta, kathir tasawul. Ya Allah, karena itu mari belajar kemandirian Nahdlatul Ulama. Ya kecuali kalau ada program besar, ya barulah kita bikin proposal. Kalau hanya masalah kecil, masalah operasional sehari-hari, jangan minta bantuan dari kita sendiri. Siap? Maka kita harus kaya, mandiri. Jadi manusia itu punya dua hawa nafsu. Berapa? Nafsu syahwatiyah, saya ingin kaya, uang banyak, harta banyak, perusahaan banyak, tanah banyak, namanya nafsu syahwatiyah namanya. Istri cantik, syahwatiyah namanya. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, ibtigha mardatillah, tujuannya saya ingin kaya. Kalau kaya kan saya bangun pesantren gratis, saya bangun lembaga pendidikan gratis, orang yang miskin-miskin saya bantu semuanya. Bagus enggak niatnya itu? Maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri alil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi ainis sawiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, prestasi, makarim, kemuliaan harus diraih dengan azimah. Harus diraih dengan martabat, prestasi harus diraih dengan azimah. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Alhamdulillah, awas kalau melarat. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Itu cikan lah, kalau zaman itu cikan disedekahkan itu gandum tak berapa karung itu diangkut dengan 700 onta. Berarti kaya nggak itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengar nama itu? Qutbun Al-Attab Ibn Salih Ibn Dus, orang Baghdad, Al-Baghdadi. Suatu hari ziarah ke Imam Syafi'i di Mesir, di Fustat Kairo, ziarah kubur, melihat kanan kiri penduduk masjidnya Imam Syafi'i, yang kuburan Syafi'i, melarat. Segera Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada, jadi rusun, ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani teh wali, kaya, dermawan. Bapak wali bukan? Kaya tidak, dermawan tidak. Untuk apa sih? Untuk naon hidup teh? Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang punya Syadzili, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, tiap hari penampilannya mewah, ganti bajunya, masya Allah. Terbikin jasnya dari Waldorf Mill, England punya, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes 22 juta setengah, kacamata Cartier 40 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, baju dalamnya Christian Dior atau Pierre Cardin, wah itu 7 juta setengah. Minyak wanginya Jo Malone, Bon 9 5 juta sebotol. Ya Allah, pesannya kan minyak wanginya misik. tasnya Gucci Syadzili 75 juta Gucci teh. Terus Kiai Kerawang tasnya ada tulisan di pojok musyawarah majelis ulama. Sandalnya liling. Ada yang tanya, Syekh, engkau waliullah, kok mewah, penampilan keren kayak gini, gimana? Kenapa? Kiai-kiai yang lain tuh nyemprul. Jawabnya, libasi yakul, pakaian yang mewah ini bisa ngomong. Pakaian apa pak ngomongnya? Ayuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin.
Ada kiai yang nyebur tadi, yang menyedihkan, pandangan menjadikan itu artinya pakaiannya bisa ngomong ayuhan ana fakir farhamuni ghadabiyah. Apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi komandan, saya harus jadi imam, gak mau jadi makmum. Namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, saya jadi bupati Kerawang. Kalau saya jadi bupati Kerawang, pendidikan gratis, rumah-rumah yang jelek saya perbaiki semuanya, saya bikin program seperti itu. Baik gak itu? Baik. Kalau niatnya baik, tujuannya apa? Ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah tujuannya. Maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Himmah. Ayo kita bunyi bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Kemarin kalah ya? Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Abu Thalib pamannya merayu, melobi Muhammad, berhenti dulu deh dakwah. Kamu tuh diancam mau dibunuh, mana teh? Mau dipicak apa? Paihan. Mau dibunuh kamu tuh Muhammad. Berhenti dulu dakwanya. Wah, kalau bapak dikatain gitu gimana? Langsung berhenti ya? Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atlu hadzal amr ma taraktu hatta likaduna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak berhenti sampai saya mati. Gitu enggak? Di sini gitu enggak? Begitu enggak? Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Seandainya himmahnya tidak besar, tidak mungkin Islam menang. Saya harus menang. Itu Muhammad. Islamnya maksudnya bukan pribadi, egonya bukan. Perjuangan saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad dzuhimamin, orang himmahnya besar. Muhammad thabitul mitsaq, orang konsisten, orang janji tepat. Itu Nabi Muhammad tuh. Coba mari kita akhlaknya seperti itu semua coba. Nabi Muhammad teh yang wajib sifatnya berapa? 4. Nomor 1 sidik, jujur. Nabi Muhammad harus jujur, tidak boleh bohong. Satu saja, ini saja dulu. Ada yang ngomong etamah Nabi, ay abdi masalah Nabi, berarti itu wajib gitu ya nih. Nabi wajib jujur, umatnya pun wajib. Nabi wajib sidik, umatnya pun wajib sidik. Sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, uang negara dikorupsi semuanya. Sidik hilang, hukum dibolak-balik. Hakim nggak benar, polisi nggak benar, jaksa nggak benar. Yang hilang apa yang hilang? Yang apa yang hilang? Sidik. Suami istri bertengkar, kalau suaminya tidak, atau istrinya tidak sidik? Mana? Keluarga bertengkar karena suaminya tidak sidik atau istrinya tidak sidik? Jawab, yang tidak sidik siapa? Istri. Kalau ini? Ya Allah, orang yang punya sifat sidik walaupun tidak pintar, bukan orang pintar, nanti di akhirat masuk surga, di sisinya Allah ada tempat namanya tempat sidik, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di sisi Allah ada tempat duduk atau tempat tinggal, namanya tempat tinggal sidik. Walaupun orang itu bodoh, tapi kalau jujur, nggak pernah bohong, insya Allah min ashabil jannah. Kalau ada orang jujur, walaupun tidak pintar, harus kita hormati.
Kadang-kadang punya karomah, kadang-kadang orang jujur, lempeng, nggak pernah bohong, walaupun nggak pinter, kadang-kadang punya kelebihan spiritual. Paham ya? Saya kira itu saja kesimpulannya. Mari kita jaga tarawatul ijtimaiyah, kapital sosial, sosial kapital, tarawatul hadariyah, culture capital, dan tarawatul maliyah, finance capital, dan tarawatul siyasiyah, political capital. Kalau sekarang kita punya wakil presiden, yang akan datang harus itu namanya kita pelihara tarawatul siyasiyah. Kekuasaan sangat penting. Banyak undang-undang kalau tidak kita pantau merugikan masyarakat santri. Saya pengalaman jadi ketua PBNU 10 tahun. Ada pesantren, ada pendidikan, ada buku sejarah bangsa Indonesia. Di situ tidak ada perannya Hasyim Asy'ari, nggak ada perannya Kiai, nggak ada. Saya protes. Alhamdulillah sekarang sudah masuk. Undang-undang pesantren kalau sudah baik sekantannya Pak Amburadul tadinya. Belum lagi ketahanan pangan, belum lagi apalagi banyak lah. Walhasil berpolitik itu penting ya, tapi jangan semua berpolitik, jangan semua. Biar Kang Jimmy yang berpolitik lah, kamu yang nggak usah. Kang Jimmy berpolitik sangat berguna, sangat penting dalam rangka membela masyarakat rakyat, menjaga tarawat ijtimaiyah, tarawatul hadariyah, tarawatul maliyah, dan dengan tarawatul siyasi. Cukup sekian. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Ya'khudh bi aydikum ma fihi as-salah wal khair, yahfadhkum min ahati wal afat wal balaya wal mihan wal fitan. Ta'khudhu bi aydikum lima fihi al-faraj wa 'ala Allahi tuklan wa minhu al-faraj wa ilayhi al-mustaka wal musta'an wal musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.